pagi permisa, saya Adif kembali menemani Anda dalam pemberitaan kali ini. Kita buka informasi pertama mengenai isu yang kerap kali luput dari perhatian publik, namun nyata terjadi di sekitar kita. Ruang aman seringkali menjadi barang mewah yang diskriminatif. Selama ini, narasi kekerasan seksual kerap kali mendapatkan perempuan sebagai korban tunggal. Namun, di balik tembok kampus yang riuhnya pertemanan, ada jeritan sunyi yang tak pernah terdengar. Jeritan dari para laki-laki yang dipaksa bungkam oleh stigma bahwa mereka harus selalu kuat. Demikian laporan yang telah kami rangkum berdasarkan fakta, data lapangan, serta mengacu pada kaidah-kaidah jurnalistik yang berlaku. Aku pernah cerita itu ke teman, tapi itu ke teman dekat banget ya. Ke teman dekat. Selalu, aku pernah, ya kita ngobrol-ngobrol kopi lah. Kalau aku tuh pernah karena kejadian aku udah lecehin kayak gitu sama teman sendiri, kayak kakak sendiri gitulah. Pas aku kecil, dia lakuin hal gitu. Bahkan dia itu si P ini, si pelaku ini, dia juga kalau hal itu ke temen aku juga. Kalau yang pernah dilami ya, ya anggaplah itu loh. Jadi kalian, ya anggaplah ini hewan, tapi anggaplah monyet tapi makan pisang gitu simpelnya. Kisah tragis AB adalah bagian dari mata rantai yang juga dialami korban laki-laki lainnya, seperti saudara MPS yang mendapat perlakuan tidak senonoh. Posisinya tidur, kondisi sih, dia menggesek-gesekkan kakinya ke area privasi saya gitu. Oh mungkin lagi tidur kali. Setelah beberapa lama kemudian tuh, semester, dia suka sama jenis ternyata. Dari situ saya curiga, maksudnya kalau tidur pun tak mungkin seintens itu dong untuk menggesek-gesek kakinya ke area saya gitu. Korban laki-laki lainnya juga ada saudara N dan saudara BL. Aku punya sesuatu, aku punya kue gitu. Barusan beli gitu loh. Ya, ngomong gitu. Terus aku jawab, kue apa sih itu? Nah, tiba-tiba dia ngirim foto gitu. Foto itu pokoknya. Ya, aku langsung kaget. Jadi, anehnya tuh bukan trauma kayak gue gak mau deket sama cowok gitu, gak mau temenan lagi, gak mau jaga jarak banget gitu, enggak, cuman anehnya tuh ini, pas dulu kan kayak gak kepikiran gitu, maksudnya ngira itu kejadian event gede aja kayaknya enggak gitu kan. Nah cuman pas setelah gue sadar itu, ya kemarin gue bilang loh, yang setelah gue sadar itu pelecehan itu, gue jadi inget terus cow, maksudnya bukan inget terus, maksudnya kayak pas ingatnya tuh jelas gitu. Data dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi PPKPT serta platform ruangaman.com menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus masih terus terjadi. Berikut data pelaporan yang berhasil dihimpun. Data Satgas PPKPT menunjukkan tren peningkatan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dari sekitar 7 hingga 11 kasus per tahun, jumlah laporan meningkat menjadi 17 kasus pada 2023 dan 20 kasus pada 2024. Bahkan, hingga Januari tahun ini saja, hampir 8 kasus telah dilaporkan. Berikut rinciannya. Sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus, PPKPT memiliki sejumlah tugas dan wewenang. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai peran Satgas ini, ikut penjelasan dari pihak PPKPT. Kita itu kan PPKPT. PPKPT itu pencegahan penanganan Satgas Satuan Tugas Pencegahan Penanganan Kekerasan pada perguruan tinggi. Di perguruan tinggi itu kan bukan perempuan semua. Iya, betul. Jadi sudah jelas sih secara peraturan, secara permen juga itu tidak mengindikasikan tidak ada ketimpangan, tidak membedakan itu laki-laki atau perempuan, siapapun yang menjadi korban itu kami akan akomodir, kami akan memberikan perlindungan. Penanganan kasus kekerasan seksual tidak berhenti pada proses pelaporan saja.
Korban juga memerlukan pendampingan psikologis untuk menghadapi dampak trauma yang ditimbulkan. Mengapa korban seperti saudara AB dan korban laki-laki lainnya cenderung pasif dan tidak mampu melakukan pertahanan diri saat pelecehan terjadi? Hal tersebut tidak luput dari kondisi psikologi seseorang. Itu penjelasan dari pakar ahli psikologi Satgas PPKPT Unsika. Kalau di Indonesia itu ada disebut patriarki, di mana seorang laki-laki itu akan terlihat sebagai superhero. Superhero berarti apa sih? Punya kekuatan kan? Terlihatnya tidak ingin kalah, memiliki mungkin amunisi seperti power yang lebih atau kecerdasan dan sebagainya. Tapi sebenarnya dari kata patriarki tersebut ada filosofi aku harus kuat. Ya, aku tidak akan menjadi korban. Nah, itu yang sebenarnya juga harus digarisbawahi. Tidak semua laki-laki itu bisa memiliki kekuatan yang sama. Kenapa demikian? Kita juga harus melihat dari konteks asuhan masa lalu. Ya, Pemirsa, rangkuman fakta dari para narasumber kita hari ini menegaskan satu hal. Laki bisa dan nyata menjadi korban pelecehan seksual dengan dampak trauma yang sama beratnya. Bentuknya tidak tunggal, mulai dari pelecehan fisik langsung berupa sentuhan paksa di area privasi seperti yang dialami oleh A, B, P, dan BL, hingga pelecehan berbasis digital berupa pengiriman foto vulgar tanpa persetujuan seperti yang menimpa N. Semua contoh kasus ini berujung pada satu kesimpulan yang sama. Apapun bentuknya, baik fisik maupun daring, tindakan tersebut mutlak melanggar batas privasi dan memicu trauma psikologis yang mendalam. Ketika pelecehan terjadi baik berupa sentuhan fisik, paksa, maupun teror digital di media sosial, trauma yang ditinggalkan tidak pernah memilih gender. Menurut korban laki-laki, untuk sekedar memaklumi atau menganggapnya sebagai candaan sesama pria adalah bentuk penyangkalan atas hak kemanusiaan mereka. Menjadi korban tidak menurunkan nilai kelelakian seseorang. Laki-laki juga manusia memiliki batas rapuh dan mereka berhak atas ruang aman yang valid. Ruang di mana mereka bisa bersuara tanpa takut dihakimi dan di mana laporan mereka ditanggapi dengan keadilan hukum yang setara. Saya presenter AI Adif, terima kasih dan sampai jumpa.